Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renar Gazi Sakif dengan NIM 23115320114. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah project Java yang berbentuk GUI yang di dalamnya berisi JTextField, Field, Combo Box, Button, dan tipe data stack dan queue, beserta algoritma sorting dengan tipe selection. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita buat sebuah Java project baru, kemudian buat package-nya, kemudian di package ini kita buat order dan JFrame. Kita berikan namanya uh, application. Ini nama bebas. Oke, kita langsung melakukan desain terhadap aplikasinya saja. Yang pertama itu kita akan menggunakan JTextField, JLabel, JComboBox, dan juga JButton. Oke, si baik, setelah itu kita buat untuk layoutnya, kita buat sebagai absolute. Oke, kemudian kita akan mengatur bentuknya untuk aplikasinya. Kita judul aplikasinya terlebih dahulu, di namanya. Terus fontnya kita ganti juga. Kemudian kita letakkan di tengah C8. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengaturan pada bentuk-bentuknya. Ini kita bisa copy-copykan saja. Oke.
Oke, mungkin seperti ini ya untuk tampilan awalnya. Hmm, mungkin seperti ini untuk tampilan awalnya sebelum dilakukan algoritma untuk mengatur aplikasinya. Setelah itu mungkin kita bisa mengganti nama-namanya, opsi nama yang dinamai supaya nanti lebih mudah untuk melakukan pengaturan pada codingannya. Oke, mungkin seperti ini untuk bentuk awalnya yang akan dijalankan mungkin seperti ini. Sini kita akan nanti akan memasukkan nama nomor peserta, berapa kali jumlah dia melakukan setup. Nanti kita akan menambahkannya dan memasukkannya dalam stack. Button clear ini untuk menghapus semua yang sudah dimasukkan dan print untuk menyampaikan hasil yang sudah dilakukan algoritma sorting siapa yang paling banyak, siapa dengan nilai terbanyak. Oke, mungkin itu gambar kasarnya. Mungkin tambahan untuk combo boxnya. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kelas peserta yang akan menampung nilai-nilai dari hasil push up, pull up, dan sit up-nya. Langkahnya itu kita buat kelas baru dengan nama peserta. Oke, yang pertama kita buat dulu variabelnya. Private string untuk nama peserta, integer push up, integer pull up dan sit up.
Oke, terus variabel untuk menampung nilai totalnya. Oke, oke. Selanjutnya kita membuat sebuah kelas baru yang berisi uh, nama. Kemudian ditambah boolean Ismail untuk memastikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Oke, oke. Kemudian kita ambil nama yang telah dimasukkan tadi pada aplikasi, kemudian nomor peserta. Kemudian kita cek apakah dia laki-laki atau perempuan. Untuk laki-laki dia push up-nya dikali 3. Ini total push up-nya dikali 3, pull up-nya dikali 4, dan sit up-nya dikali 2. Sementara kalau dia perempuan, push up-nya kita kalikan 4, pull up-nya kita kalikan 6, dan sit up-nya kita kalikan 3. 4 pull up. Ini kita rapikan sedikit. Oke, kita save. Biasanya kita buat metode lagi untuk mengambil nama dan returnnya nanti. Nah, sudah. Oke, kita akan return nama, return nomor peserta, return nomor peserta, dan juga yang terakhir itu return nilai totalnya. Oke, setelah itu misalnya totalnya. Oke, setelahnya kita akan membuat metode lagi untuk mengubahnya menjadi bentuk string yang akan ditampilkan pada panel print nantinya. Kita akan pakai yang simple saja, kalimat simple, nama dengan nomor peserta
ditambah nomor peserta ditambah meraih nilai total terus ditambah dengan nilai total. Oke, kalau kita save. Oke, coba kita lihat lagi. Pertama kita membuat sebuah kelas peserta yang akan menampung nama, nomor peserta, dan juga yang akan menampung semua dari variabel yang ada pada aplikasi tersebut. Oke, yang pertama untuk metode pertama itu kita akan mengambil nama peserta dan juga mengecek apakah dia perempuan atau laki-laki. Jika dia laki-laki maka total push up-nya kita kalikan 3, pull up-nya kita kalikan 4, dan sit up-nya kita kalikan 2. Kemudian semua nilai itu ditambah. Kemudian jika dia perempuan, nilai totalnya itu push up-nya dikali 4, pull up-nya dikali 6, dan sit up-nya dikali 3. Setelah itu kita ambil get nama, kemudian kita return nama tersebut. Kemudian di metode selanjutnya juga get nomor peserta dan juga return nomor peserta, yang mana untuk mengambil nomor peserta, kemudian kita return nomor peserta nantinya untuk dipakai pada toString di bawah ini yang akan ditampilkan nanti pada setelah menekan button print. Kemudian terakhir yaitu kita mengambil nilai total dari sini, kemudian kita return nilai totalnya dan kita pindahkan ke public string toString, yang mana metode ini untuk mengubah nilai yang ada di dalamnya menjadi string, yang mana nama, kemudian nanti yang akan return nama, nomor peserta, dan nilai total. Mungkin untuk kelas peserta cukup segitu karena nanti akan ada kelas satu lagi. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah membuat kelas peserta ini, itu kita buat satu kelas lagi untuk menampung stack dan juga queue-nya, tipe data stack dan juga tipe data queue. Untuk nama kelasnya seperti ini saja, stack queue handler. Oke, yang pertama itu import. Kita import dulu bintang saja. Oke, saja kita inisiasikan terlebih dahulu objek stacknya, objek stack yang akan menampung peserta dan juga queue-nya. Oke, setelah itu kita buat konstruktornya, konstruktor yang akan menampung nilai dari yang kita masukkan nanti di stack. Konstruktor ini untuk stack dan juga queue-nya. Oke, setelah kita membuat konstruktornya, kita akan membuat kelas lagi yang mana untuk melakukan push terhadap peserta yang memasukkan nilai pada aplikasi nantinya.
Seperti biasa kita menggunakan stack push peserta. Oke, setelah itu kita lakukan juga uh, kelas untuk meng-clear stack yang akan digunakan pada button clear nantinya. Uh, Oke, ini yang void clear stack ini merupakan button, uh, bukan button, untuk menghapus metode untuk menghapus stack, isi-isi stack yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian kita buat lagi kelas kelas sebuah metode untuk mentransfer uh, nilai yang ada pada stack ke bentuk queue. Kemudian kita sort dia, sort atau diurutkan berdasarkan nilai yang terbesar ke yang terkecil, yang mana kita cek dulu. Oh, oke, yang mana maksud dari metode transfer TQ and sort ini yang mana nilai yang telah peserta masukkan ke dalam aplikasi tadi akan membentuk sebuah stack. Kemudian selama stacknya itu masih tidak kosong, maka nilai yang ada pada stack tersebut akan dipindahkan ke dalam bentuk queue. Kemudian nilai yang ada dalam bentuk queue itu akan di selection menggunakan selection sort atau di sorting, sehingga mengurutkannya menjadi nilai yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita buat metode lagi untuk mereturn hasil queue yang telah kita sorting tadi. Public queue. Oke. Oke. Kemudian terakhir kita akan membuat algoritma untuk sortingnya, karena kita belum membuat algoritma sortingnya. Untuk sortingnya kita akan menggunakan sorting tipe selection, yang mana akan memilih semua, mengscan semua nilai yang ada dalam nilai yang ada, kemudian nilai terkecil dipindahkan ke indeks terdepan. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai semua nilai mendapatkan perubahan atau lebih tepatnya itu semua nilai itu telah terurut, yang mana nilai yang paling besar berada di depan dan nilai yang paling kecil berada di belakang. Yang pertama kita ubah dulu
karena tadi kita mau banyak ke bentuk queue, kita ubah lagi ke bentuk stack untuk memudahkan melakukan sorting. Oh, sebelum for kita ada, mungkin saya akan fokus melakukan codingan terlebih dahulu. Habis itu saya akan menjelaskan apa yang saya buat. Hmm, opsi. Oke, baik. Mungkin akan saya jelaskan untuk algoritma sorting selection ini. Yang pertama itu kita ubah nilai Q tadi menjadi nilai yang terdapat dalam Q tadi menjadi array terlebih dahulu. Kemudian kita deklarasikan variabel n menjadi sepanjang array. Bentar. Kemudian kita deklarasikan array n-nya itu dengan panjang integer n itu dengan nilai panjang dari array tersebut. Kemudian kita lakukan perulangan for yang dimana integer max indexnya itu menjadi i. Kemudian kita lakukan lagi perulangan
dalam for tersebut, yang mana untuk mengecek jika array J-nya ini lebih besar dari array max index-nya ini, maka nilai max index ini diganti menjadi nilai J. Kemudian setelah itu kita lakukan pergantian posisi dengan cara mengubah mengubah nilai temp menjadi array max index, max index menjadi array i, dan array i menjadi temp. Jadi uh, posisi dari temp, posisinya itu berubah dari posisinya berubah. Iya, berubah. Kemudian setelah dilakukan perubahan, setelah melakukan sorting, kita lakukan kita masukkan lagi nilai yang telah kita sorting tadi ke dalam queue dengan menggunakan queue.add. Kita masukkan nilai P. Ya. Mungkin segitu untuk kelas dari stack queue handler yang akan menyimpan data-data dari nilai peserta yang telah dimasukkan tadi. Mungkin tadi ada kesalahan pada bagian di stack ini, saya lupa menambahkan ini. Jadi tadi saya lupa menambahkan ini, jadi kodenya sedikit error. Dan di kurung kerawal di akhirnya untuk kurung kerawal pada bagian public class stack queue handler. Baik mungkin segitu untuk kelas stack queue handler. Selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan pada bagian application Java yang akan mengatur bagaimana aplikasi ini jalankan nantinya. Baik, sekarang ini kita akan melakukan codingan pada bagian application.java atau pada bagian main kita yang akan nanti mempengaruhi aplikasi yang kita buat. Oke, yang pertama kita buat dulu seperti ini. Oke, kita definisikan dulu terlebih dahulu stack dan gframe-nya. Setelah itu kita definisikan lagi objeknya. uh, Objek stacknya. Oke, setelah kita definisi buat objeknya, kita beralih ke button print terlebih dahulu. Oke, untuk button print ini kita bisa lakukan pada sini, klik kanan, add event under, action, dan action perform. Nanti akan langsung membuat sebuah metode action perform action event a. Kemudian kita buka dengan Q. Dispose.
Oke. Hmm. Add panel. Kemudian set layout, new box layout dalam kurung 0, y axis. Oke. For dalam kurung peserta sort queue new. Oke. Oke, mungkin untuk printnya seperti ini, yang mana setelah kita menambahkan action perform, kita melakukan transfer nilai yang telah dimasukkan ke dalam stack tadi menjadi queue dan memanggil metode transfer to queue and sort yang mana memindahkan nilai yang berada di dalam stack ke dalam queue dan melakukan sorting. Kemudian kita membuat queue sort queue, kemudian kita cek apakah nanti terdapat frame baru jika saat kita menekan button print yang mana jika dia tidak null maka buttonnya akan di dispose, frame-nya akan di dispose. Kemudian kita buat judul untuk frame-nya, yaitu judulnya yang bernama hasil akhir peserta. Kemudian kita set besarnya yaitu 100, 100, 415 dan 411. Kemudian untuk panelnya kita set menjadi box layout dengan y axis. Kemudian kita lakukan for untuk peserta tadi, yang mana kita peserta yang telah di sort queue yang telah disorting tadi, kemudian kita lakukan toString yang mana memanggil toString yang berada metode toString yang berada pada kelas peserta tadi. Oke. Selanjutnya kita akan pindah ke button add terlebih dahulu. Sama caranya seperti tadi, yang add, klik kanan, add event, action, dan action perform.
Untuk add sendiri kita button add ini untuk menambahkan peserta ke dalam uh, bentuk stack terlebih dahulu. Teks push dot get. Selanjutnya integer push up nya kita ubah menjadi parse integer eh uh, Oke, kita lakukan pada semuanya push up, pull up dan sit up. Ganti nama teksnya sesuai nama pada aplikasi kita berikan tadi. Oke. Kemudian untuk combo boxnya yang mengecek apakah dia laki-laki atau perempuan. Select item. Equals dengan laki-laki. Oke, selanjutnya untuk peserta tadi sesuai yang telah kita definisikan pada kelas peserta tadi, kita panggil terakhir untuk memastikan show message dialognya itu oke. Setelah itu kita pastikan untuk lebih memudahkan peserta selanjutnya, langsung saja kita hapus input yang telah dibuat tadi.
Oke, kita save. Baik, untuk button add ini kan dia itu untuk menambahkan peserta ke dalam stack yang telah dibuat pada kelas-kelas sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita tambahkan key sebagai action performnya. Yang kemudian uh, kita ambil nama peserta push up, pull up dan sit up-nya itu. Kemudian kita ambil get text, get text. Setelah itu kita lakukan juga pengecekan boolean apakah dia pengecekan boolean pada combo boxnya apakah dia laki-laki atau tidak. Kemudian kita lakukan eh, kita panggil metode yang telah berada pada kelas peserta sebelumnya yang mana yang berisi nama peserta push up, pull up, sit up dan Ismail. Nah, setelah itu kita lakukan handler push peserta ke dalam push peserta yang mana akan melakukan push item-item tersebut ke dalam bentuk stack. Kemudian setelah dilakukannya push ke dalam stack, saya menambahkan J option pen yang mana akan menampilkan dialog dengan tulisan peserta telah ditambahkan. Kemudian terakhir, setelah ditambahkan, maka secara otomatis semua inputan yang berada pada aplikasi tadi menjadi terhapus agar memudahkan peserta selanjutnya memasukkan inputan juga. Kemudian yang terakhir yaitu button clear. Button clear ini mirip sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu pertama kita di add event, action, dan action perform. Oke. Yang pertama itu kita panggil lagi metode clear stacknya untuk melakukan clear pada stacknya. Kemudian juga clear pada get queue dulu terlebih dahulu, baru lakukan clear. Yang mana akan melakukan clear menghapus semua data pada stack dan juga menghapus semua data pada queue. Kemudian seperti sebelumnya untuk meng-clear ini kita copy saja ini, menghapus semua inputan yang telah ada dan kemudian ditambah dengan combo boxnya menjadi 0. Jadi combo boxnya kembali ke awal. Kemudian tambahkan yang mana terakhir akan melakukan pengecekan apakah frame masanya itu 0 atau tidak, karena jika dia tidak 0 maka akan dilakukan dispose pada frame tersebut, yang mana dan juga setelah dilakukan dispose maka frame-nya akan diubah menjadi 0 seperti itu. Mungkin itu saja untuk codingan pada bagian application. Mungkin kita bisa langsung coba jalankan. Berikut misalnya kita masukkan yang pertama, misalnya kita memasukkan nama peserta Renar Gazi Sakif, kemudian nama pesertanya misalnya nomor NIM saya, total push up-nya itu karena push up anggap saya di 5, pull up-nya 5 dan sit up-nya 5, jenis kelamin laki-laki, maka tambah add. Setelah dilakukan add maka akan muncul message setelah ditambahkan, kita tekan OK, maka akan terhapus semuanya. Selanjutnya untuk data kedua yaitu misalnya
Rahmat misalnya, Rahmat dengan NIM 2002. Misalnya dia melakukan push up-nya 2, ini ada 10 dan ini ada 6. Kita lakukan juga add, bisa ditambahkan. Kemudian untuk peserta ketiga, yaitu saya akan melakukannya pada perempuan, yang mana misalnya namanya itu misalnya namanya itu Kia dengan nomor peserta 2014 misalnya, dengan pull-up-nya itu ada 6, push-up-nya itu ada 8, dan sit-up-nya itu ada 3 dengan perempuan. Maka kita tambahkan juga. Setelah itu jika kita print, maka hasilnya itu akan baik, sebetulnya ada kesalahan pada sebelumnya, yaitu pada button print-nya. Saya lupa menambahkan set visible-nya menjadi true, sehingga tidak muncul tampilannya menjadi true. Oke, kita save, kita coba jalankan lagi. Oke, kita lakukan ulang kembali. Misalnya Renar Gazi Sakif dengan 231753214. Soalnya ada 5, 5 dan 5. Laki-laki kita add. Oke, kemudian ada Kia, namanya dengan pesertanya ada 2006 misalnya, dengan 10 dan ini adalah 10, perempuan, kita add. Kemudian terakhir kita ada namanya Zaki dengan name-nya nama pesertanya 5000, dengan total push up-nya itu ada 1, ini ada 15, dan ini ada 8. Kita laki-laki add. Kemudian kita print, maka akan langsung terurut berdasarkan nilai total yang paling besar, yang mana Kia mendapatkan nilai nomor terbesar itu 130, Zaki 79, dan Renar dapat 45. Oke, jika kita melakukan clear, maka akan printnya menjadi kosong kembali. Oke, baik, mungkin itu saja hasil program yang saya buat pada kesempatan kali ini. Dalam program ini memiliki jet field, panel, option pen baru, combo box, dan juga button di dalamnya. Kemudian dengan menggunakan tipe data stack dan queue, yang mana setelah kita memasukkan inputan ke dalamnya, dan seperti ini. Setelah ditambahkan ke dalam bentuk stack, yang mana setelah itu akan di bentuk stack itu, setelah dimasukkan semua pesertanya, maka cara akan melakukan print, maka nilai pada stack tadi akan diubah menjadi bentuk queue dan dilakukan sorting menggunakan sorting metode selection. Dilakukan print menggunakan metode selection. Oke, dan terakhir yaitu clear, yaitu menghapus semua data yang ada dalam stack dan juga queue hingga menjadi kosong seperti ini. Baik, sekian aplikasi project Java yang saya buat. Atas kesalahan dan beberapa kesalahan yang saya buat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.